Terhadap kondisi bangsa kita yang sedang agak memanas karena ada istilah radikalisme, izinkan saya sebagai salah seorang warga Indonesia menyampaikan pendapat saya. Saya seorang pendeta GBI. Ini bukan untuk menunjukkan bahwa saya pendeta, bukan, tapi ini mewakili seorang hamba Tuhan yang masuk dalam tim penggembalaan dengan jemaat yang kami layani. Saya juga sekolah teologia, master teologia. Bukan untuk menunjukkan sekolah teologia, bukan. Tapi apa yang saya sampaikan ini ada dasarnya. Dan ini saya sampaikan bukan untuk orang-orang beragama lain, tapi untuk orang Kristen sendiri. Terutama dengan istilah radikal, radikalisme, di mana kita sering mendengar ada Islam radikal. Tapi kita harus tahu bahwa orang Kristen pun juga ada yang punya mentalis radikal. Meskipun bukan dalam bentuk hal-hal yang memaksa ataupun dengan kekerasan apalagi, bukan, tapi radikal. Artinya apa yang kita sampaikan itu berlebihan sehingga suasana menjadi tidak baik. Itu sebabnya kita harus introspeksi dan juga memperbaiki diri. Bukan untuk melemahkan iman. Kita punya iman yang kuat harus, tapi dalam hidup keberagaman kita harus sungguh-sungguh mengasihi penganut agama yang lain. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Sebagai contoh radikalisme orang Kristen yang terlihat lembut tetapi tidak perlu dan seringkali membuat suasana tidak baik. Misalnya ketika ada tokoh Islam yang menyampaikan suatu pendapat yang sangat baik, sangat nasionalisme, sangat mengasihi semua umat beragama. Kemudian orang Kristen ini mengomentari dalam kolom komentar, "Terima kasih Pak, semoga Tuhan Yesus segera bisa menemui Bapak." Kalimat ini adalah kerinduan yang besar, tapi ketika dituliskan seperti itu menjadi sesuatu yang punya kerinduan supaya setiap orang diselamatkan, itu baik. Tapi jangan kita mengumbar kalimat-kalimat seperti itu. Tidak ada efektifnya. Apalagi debat-debat antar agama, orang Kristen mentertawakan surganya orang Islam mentertawakan Tuhannya orang Kristen. Masing-masing merasa benar dan merasa sangat benar dan yang lain pasti salah. Tidak apa-apa kita merasa benar dalam hati kita dan kita hidupi itu, kemudian kita mengasihi dan juga menghargai perbedaan itu. Mengenai resikonya kalau menurut kita dia salah atau dia salah, biar itu ditanggung oleh yang percaya. Itu sebabnya agama disebutkan sebagai hak asasi yang paling hakiki. Kalau di antara saudara-saudara yang beragama Kristen menganggap saya sebagai itu nyari amannya saja, nggak berani bersikap, nggak berani mengakui Tuhan Yesus, itu sama dengan pendapat orang-orang radikal ketika mereka melihat sesama penganut agamanya. Kamu nggak berani. Memang dengan terlalu berani itu menjadi efektif. Memang orang bisa menjadi percaya pada Tuhan yang kita percaya kalau kita dengan sangat radikal menyampaikan ajaran kita. Bukankah hidup yang benar, mengasihi dengan total, itu menjadi contoh yang baik dan membuat orang bisa tertarik dengan agama kita malahan. Dan itu bukti dari kita sungguh-sungguh hidup di dalam apa yang kita percayai. Memang dalam agama kita masing-masing ada ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali peraturan-peraturan, perintah-perintah, larangan-larangan. Orang yang bijaksana bisa menempatkan ayat yang tepat pada posisi yang tepat. Misalnya dalam agama Kristen ada ayat bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Iya, kita imani itu. Dalam hati kita boleh punya kerinduan untuk menyelamatkan semua orang, tapi tidak perlu disampaikan secara radikal sehingga membuat suasana menjadi kurang baik. Kita harus tahu ada ayat-ayat lain sebagai penyeimbang bahwa kita harus menjadi garam di tengah masyarakat, menjadi terang di tengah masyarakat, mengasihi sesama manusia. Bahkan Tuhan Yesus waktu dia hidup sebagai manusia sering sekali menunjukkan bahwa orang-orang kafir menurut orang Yahudi itu lebih baik daripada orang yang saat itu merasa bertuhan dengan benar. Demikian juga kalau kita melihat ada banyak orang Islam yang baik, yang moderat, yang mengasihi semua orang, yang nasionalisme, karena mereka bisa menempatkan ayat-ayat yang tepat dalam konteks yang tepat. Bukan berarti iman mereka lemah dibandingkan dengan radikal. Iman mereka juga kuat, sangat mengerti definisi iman itu. Dan orang Kristen pun harus seperti itu. Bahkan Tuhan mengajari bahwa kita orang Kristen harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berwawasan nasional. Ketika memberi bantuan, murni memberi bantuan, bukan supaya mereka menjadi Kristen.
Ketika kita mengasihi, sungguh-sungguh karena mengasihi mengenai orang percaya pada Tuhan yang kita percayai, itu urusan Tuhan. Yang penting kita menabur, mengasihi, mengajar, menghargai perbedaan pendapat. Dengan objektif kita menghargai perbedaan yang ada. Harus kita akui bahwa salah satu yang membuat hubungan antara agama Islam dan Kristen menjadi memanas adalah adanya mantan Islam yang menjadi orang Kristen, yang seringkali disebut sebagai orang-orang yang murtadin, atau orang-orang Kristen yang menjadi Islam atau disebut mualaf menurut orang Islam. Mengapa menjadi panas? Karena seringkali orang-orang Kristen yang menjadi Islam ini, setelah dia menjadi orang Islam, dia menjelek-jelekan agama sebelumnya, menjelek-jelekan Kristen sepanjang hidupnya, seperti itu ajarannya ketika khotbah, seperti itu, dan itu menjadi dagangan yang sangat laris. Demikian juga orang Islam yang menjadi Kristen, menjadi pendeta, seringkali dia menjual kesaksian itu menjadi jualan utamanya. Ya memang itu kerinduan untuk membawa umat sebelumnya supaya ikut dia, tapi ketika disampaikan berkali-kali dan hanya itu saja menu utamanya, dan itu memang cukup laris. Banyak yang suka seperti itu. Mantan Islam menjadi Kristen, mantan Kristen menjadi Islam. Tentu sebagai orang Kristen misalnya, ya saya senanglah ada orang dari Islam jadi Kristen, jadi pendeta, saya senanglah tentu, karena dia diselamatkan menurut versi agama saya. Tetapi ketika dia hanya menceritakan itu terus dan jemaat senang seperti itu, ada acara-acara mengundang dan senang, itu membuat suasana panas. Harusnya ketika seorang Islam menjadi Kristen, dia belajar Alkitab dan menyampaikan perikop-perikop dalam Alkitab secara keseluruhan, bukan hanya cuplikan saja. Itu pendapat saya loh ya, tidak harus semua setuju. Demikian juga orang Kristen yang menjadi Islam, menjadi ustadz, ya silakan, tapi lebih baik dia belajar Al-Quran dan dia menjelaskan Al-Quran dan ajarannya. Jangan hanya fokus kepada menyalahkan agama Kristen. Itu yang membuat akhirnya suasana menjadi panas. Itu pendapat saya. Dan saya yakin banyak juga rakyat Indonesia yang berpendapat seperti saya ini. Jadi mari kita belajar bijaksana untuk hidup dalam kebinekaan ini. Belajar bersama-sama, mengasihi satu dengan yang lain, mencari kebenaran sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran itu. Mengapa bahwa kita jangan menjadi orang radikal ini penting? Karena radikalisme seringkali muncul karena ada gejala-gejala radikal dari pihak yang lain. Kita ingat dulu ketika Pak Ahok dengan begitu kerasnya berani menyampaikan kebenaran, menimbulkan respon yang semakin mengkristal juga, bukan? Ini bukan berarti menyalahkan Pak Ahok, bukan. Itu hak pribadi beliau juga. Tetapi bahwa kalau kita menyampaikan dengan keras itu menimbulkan reaksi yang keras juga. Apalagi mengenai iman ini, kalau orang sudah beriman itu tidak ada takutnya, baik pihak yang Kristen atau yang Islam. Mati tidak apa-apa, kan semua orang pada akhirnya juga mati, bukan? Apalagi kita mati dalam kondisi iman yang kuat, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita mati karena konyol, karena kekonyolan kita, karena tidak bijaksana. Kalau kita sudah baik sekali, mengalah sekali, mengasihi sekali, masih dibunuh juga, ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai kita yang menyakiti, jangan sampai kita yang membuat tersinggung, jangan sampai kita membuat orang menjadi tidak damai sejahtera karena apa yang kita lakukan. Menyampaikan kebenaran tentu perlu kita kerjakan, tapi dalam koridor yang tepat, dalam bahasa-bahasa yang baik. Kita perlu introspeksi ke dalam agama kita maupun ke pribadi kita untuk mengerjakan hidup kita sebaik-baiknya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Jauh lebih penting daripada menuntut orang lain harus ikut sama dengan kita. Sebagai contoh misalnya orang Kristen kita menginjil, ya memang itu perintah Tuhan. Tetapi kalau kita lupa introspeksi, gereja kita ternyata tidak benar, misalnya orang-orang Kristen di Eropa, di Amerika, di Inggris banyak yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu fakta bukan? Demikian juga misalnya orang Islam yang radikal yang mengatakan bahwa nanti akan ada anti korupsi kalau mereka yang mimpin misalnya. Apa mereka tidak melihat bahwa di negara-negara yang sudah menggunakan sistem seperti itu pun juga banyak korupsi? Ini objektivitas untuk kita melihat dengan fakta supaya kita hidup rukun. Jangan lupa kita memperbaiki diri kita sebaik-baiknya.
Dan itu jauh lebih aman buat kita saat kita menghadap pengadilan Allah ketika kita nanti dipanggil atau saat nanti dunia sudah kiamat. Saya berpendapat bahwa mengoreksi diri dengan baik dan juga golongan kita dengan baik itu jauh lebih penting daripada menyerang kelompok-kelompok agama lain. Selamat berpikir dengan bijak, karena orang yang merasa dekat dengan Tuhan harusnya lebih bijak. Tuhan berkati. Amin.